Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saudaraku, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika Thomas mengatakan, "Tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami boleh sampai ke sorga, bagaimana kami boleh bertemu dengan Allah, bagaimana kami mengenal Allah." Thomas bertanya kepadanya, "Kemana jalan supaya boleh bertemu dengan Bapa? Bagaimana caranya?" Kira-kira seperti itu pertanyaan dari Thomas. Dan Yesus menjawab, "Aku sendirilah jalan itu. Akulah kebenaran dan akulah hidup." Ketika orang ingin bertemu dengan Yang Maha Kuasa, ingin bertemu dengan Allah Bapa, satu-satunya jalan hanya melalui Yesus. Satu-satunya jalan hanya melalui Yesus, karena dialah jalan itu. Gak ada jalan lain. Dan dialah kebenaran itu. Kebenaran itu satu-satunya syarat untuk menuju Bapa. Karena dia Allah yang kudus, Allah yang benar. Dia terpisah dari ketidakbenaran. Dia terpisah dari dosa. Allah itu Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Dan dialah hidup itu. Yesuslah hidup itu sendiri. Kalau kita ingin hidup kekal, itu ada dalam Yesus. Kalau ingin hidup selama-lamanya, itu ada dalam Yesus. Karena Yesus berasal dari Bapa. Yesus adalah penyataan Allah sendiri sepenuh-penuhnya. Di dalam diri Yesus itu karakter Allah dinyatakan, sifat-sifat Allah dinyatakan, pikiran-pikiran Allah dinyatakan. Bahkan kekuatannya dia tunjukkan kepada manusia dalam batas tertentu. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, melipat gandakan 2 ikan 5 roti sehingga bisa dimakan oleh ribuan orang. Dan terjadi berkali-kali, berjalan di atas air. Dia melakukan segala sesuatu di atas kemampuan manusia. Sekalipun kemampuan manusia di dunia ini ditopang oleh kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan-kekuatan gelap. Tetapi yang dilakukan Yesus jauh di atas itu. Tidak ada yang sanggup membangkitkan orang mati. Mungkin manusia bisa melakukannya dengan bantuan dukun, menyembuhkan orang sakit. Meskipun itu bagian dari upaya setan untuk menipu. Setan tidak bisa memberikan kesembuhan dengan gratis. Ada perjanjian. Ketika kita datang kepada dukun, mungkin dia bisa membantu. Tetapi kutuk itu akan kena kepada kita. Dosa itu akan terhubung dengan kita. Dosa apa? Pemberontakan terhadap Tuhan, menduakan Tuhan, penyembahan berhala. Dan Tuhan akan murka kepada kita juga. Kalau setan iblis itu memang sudah ditetapkan untuk dihukum selama-lamanya. Jadi bagi yang mengikut iblis termasuk ahli-ahli sihir,
dukun, tukang-tukang jampi, tukang santet, nah itu akan dihukum Tuhan. Termasuk orang-orang yang menjadi pasiennya. Jadi saudaraku, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup itu. Gak ada yang bisa sampai kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, kepada Allah yang Maha Kuasa, tanpa melalui Yesus. Yesuslah jalan. Lantas apakah itu hanya omong-omongan belaka? Tidak. Yesus membuktikan kemahakuasaannya, kemahatauannya. Natanael dibuat kaget oleh Yesus. Sebelum mereka bertemu, Yesus telah mengatakan, Natanael, aku melihat kamu ketika kamu ada di bawah pohon ara. Natanael kaget. Wah, kok bisa? Kok dia tahu? Iya, Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, dia adalah Allah. Sama seperti saya anak manusia, berarti saya manusia. Yesus anak Allah, dan dia berasal dari Allah. Dia keluar dari Allah, datang dari Allah. Dan dia bagian dari pribadi Allah itu sendiri. Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah yang jadi manusia, firman Allah yang jadi daging. Sehingga dia menyatakan Allah itu sendiri. Karena kalau Allah datang dengan kemuliaannya, kita nggak sanggup. Terlempar kita semua, binasa kita. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu datang dengan seluruh kemuliaannya, keagungannya, mau jadi apa kita? Tetapi dia datang menjadi manusia supaya kita bisa melihatnya, bisa bertemu dengannya. Tuhan telah berinisiatif untuk datang ke tengah-tengah manusia. Maka firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kita tidak sanggup mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita nggak sanggup karena dosa kita, karena kelemahan kita. Tetapi Tuhan telah berinisiatif untuk datang ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah dunia ini. Pertama, untuk menebus dosa, dia harus mati untuk menanggung dosa manusia dengan cara disalibkan. Ketika itu anak Allah itu harus mati pertama untuk membereskan dosa, sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus akan selamat. Yang kedua, memberi teladan, memberi contoh hidup yang benar. Yesus memperkenalkan kasih, sehingga dia mengatakan, aku memberi perintah baru kepadamu. Kalau di perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengatakan, ampuni musuhmu, ampuni orang lain, kasihi siapapun. Jadi dia mengajarkan teladan. Jadi selain dia juru selamat kita, penebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maut, dia juga guru kita yang mengajari kita bagaimana hidup benar, yang dikehendaki Allah itu bagaimana. Yesus mengajarkan. Dan dia menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia sanggup menyelamatkan kita. Dia bukan sekedar utusan dari sorga, tetapi dia sendirilah pribadi Allah itu yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Percayalah dengan apa yang dia perbuat. Percaya dengan mujizat, kekuatan yang melebihi kemampuan dunia ini. Jauh melebihi. Lazarus 4 hari meninggal, dibangkitkan. Berjalan di atas air. Nanti tiba-tiba kapal sudah ada di tepi danau secara ajaib. Banyak sekali, memberi ribuan orang makan hanya dari 2 ikan 5 roti. Yesus layak menjadi juru selamat, menjadi penolong, karena dia adalah Tuhan sendiri. Percayalah kepada Tuhan, engkau dari seisi rumahmu akan diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.